Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan ngobrol-ngobrol santai tentang yaitu materi ekonomi nih, yaitu materi tentang kebijakan fiskal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nusbul Ulum, dengan rekan saya. Dan saya Faisal Al-Sutri Siregar. Nah, Faisal, jadi kan materi pembicaraan kita kan hari ini kan itu kan kebijakan fiskal nih. Nah, Faisal tahu nggak sih kebijakan fiskal itu apa nih? Kebijakan fiskal itu suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Jadi kebijakan fiskalnya diadain sama pemerintah ya? Iya. Nah, jadi kan kebijakan fiskal kan diadain pemerintah nih, pasti ada tujuannya nih. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal ini apa juga? Tujuan utamanya itu dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Oh, jadi maksudnya gini ya. Jadi kebijakan fiskal ini diadain agar pembangunan di Indonesia ini lebih merata gitu ya. Iya. Jadi kan dana-dananya juga agak basing-basing mengarah kemana gitu. Jadi udah pasti satu tujuan gitu ya. Nah, pasal yang mau ditanya nggak tentang apa tujuannya mungkin? Siapa yang membuat kebijakan fiskal? Nah, jadi kan tadi kan dari sebutnya kebijakan fiskal dibuat dari pemerintah nih. Jadi kan kebijakan fiskal ini dibuat oleh badan-badan pemerintahan yang ada di Indonesia, baik dari Menteri Perekonomian atau Menteri Pembangunan. Nah, jadi kan kebijakan fiskal ini banyak sekali manfaatnya untuk Indonesia ataupun untuk negara kita. Jadi pertama tuh kayak mengurangi inflasi nih, kayak kenaikan harga-harga barang atau harga-harga jasa gitulah. Ada lagi? Tahu apa yang dia nanya nih? Oke, boleh. Nah, jadi kan ada nih dari tujuan kebijakan fiskal ini kan kayak ada yaitu menjaga stabilitas harga. Nah, maksudnya tuh gimana ya? Gimana tuh? Apa yang menjaga stabilitas harga? Iya. Itu seperti harga bahan masakan. Harga barang harganya gimana tuh? Ya, naik turunnya harga itu tersebut bisa terjadi melalui berbagai faktor, mulai dari tingkat permintaan pasar sampai cara-cara yang tidak dibenarkan seperti penimbunan stok sehingga menyebabkan kelangkaan. Nah, jadi tujuannya gimana tuh? Tujuan utamanya dalam Tujuan utamanya itu untuk menumpas praktik-praktik kecurangan yang mengganggu stabilitas harga sehingga komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Oh, berarti kebijakan fiskalnya jadi membuat tuh kayak harga-harga itu kayak stabil gitu ya, nggak pernah berubah-ubah gitu kan? Iya. Jadi kan seperti biasanya kan kayak harga cabai ini misalnya minggu ini kayak 20.000 per kilo, nanti minggu depannya dari 30.000. Jadi Ya, kalau ada kebijakan fiskal ini kayak stabil gitu kan, kayak 20.000 terus gitu ya. Nah, terus itu ya. Jadi kan kayak ada nih kayak mewujudkan keadilan sosial. Pasal tahu nggak gimana itu? Atau mau saya jelasin? Coba jelasin. Nah, jadi kan udah nih kayak mewujudkan keadilan sosial. Jadi kebijakan fiskal itu membuat kayak tadi kayak peningkatan kesejahteraan ekonomi dan perlindungan sosial. Contoh nyatanya itu adalah program pemulihan ekonomi nasional yang dicetuskan oleh Kementerian Keuangan agar masyarakat ekonomi bawah dan rentan mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19 yang pernah kita alami. Dengan demikian, kestabilan ekonomi tetap terjaga dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung. Paham tuh? Nah, terus ini kan udah tujuan nih kan, pasti ada kayak fungsinya nih kan. Nah, tahu nggak fungsi-fungsinya tuh apa aja? Fungsinya tuh ada 6 tuh. Apa aja tuh? Yang pertama tuh fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Nah, berarti banyak sekali ya fungsinya ya? Iya. Nah, jadi kan ada nih kayak tadi fungsi alokasi. Fungsi alokasi itu maksudnya gimana ya? Fungsi alokasi itu apa namanya ya? Apa? Kebijakan fiskal hanya yang berfungsi saat anggaran negara dialokasikan dengan baik sebagai cara untuk mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya. Oh, jadi gini ya, kan kayak di negara kita ini kayak banyak pengangguran nih kan, dan kayak pemborosan sumber daya nih. Jadi pemerintah ini ngadain fungsi alokasi itu misalnya kayak membuka lapangan pekerjaan baru gitu kan, kayak membeli surat dari masyarakat atau badan swasta gitu kan. Nah, terus pasti saya mau tanya nggak dari fungsi tadi? Kan ada 6 nih, mungkin ada yang nggak jelas gitu mungkin. Sih, kalau nggak aku mau nanya nih. Apa? Bagian yang apa ini? Deflasi ini. Iya, yang deflasi dan maupun inflasi nih. Jadi kan kebijakan fiskal kan melalui kebijakan fiskal untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi, yaitu kenaikan harga barang atau jasa. Jadi ada 3 cara nih. Yang pertama tuh mengubah pengeluaran pemerintah. Tahu nggak di mana maksudnya?
Mau jelasin aja. Gimana? Nah, jadi kan apabila dalam kondisi inflasi, uang yang beredar melebihi dari yang diperlukan dalam perekonomian, sehingga kebijakan paling tepat adalah mengurangi pengeluaran pemerintah. Sebaliknya, apabila terjadi deflasi, uang yang beredar tidak mencukupi dari yang diperlukan dalam perekonomian, sehingga kebijakan yang paling tepat adalah menambah pengeluaran pemerintah. Nah, yang kedua itu mengubah tingkat pajak. Misalnya kan kayak ada kenaikan harga nih, jadi pemerintah akan menaikkan tingkat pajak, dan apabila terjadi deflasi atau penurunan harga barang, pemerintah akan menurunkan tingkat pajak tersebut. Berarti kebalik gitu ya? Ya, kebalikannya gitulah. Nah, yang terus yaitu pinjaman paksa. Jadi pinjaman pemerintah dengan jalan tanpa paksaan atau dengan pinjaman paksa. Misalnya pemerintah memotong gaji pegawai negeri 10% untuk ditabung. Ini terjadi pada masa Orde Lama. Pada masanya tuh Pak Presiden Soeharto, presiden kedua. Orde Lama ya. Nah, ada lagi nggak mau tanyain? Pasti di kebijakan fiskal ini ada macam-macamnya kan? Pasti. Coba sebutin. Nah, jadi kan macam-macam kebijakan fiskal ini ada banyak sekali ya, dari segi teori atau dari segi yang lain lah. Jadi yang pertama tuh ada dari berdasarkan teori. Yang pertama itu adalah kebijakan fiskal fungsional, fiskal sengaja dan fiskal tidak sengaja. Dan yang kedua itu berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Nah, jadi di sini nih terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kebijakan fiskal surplus, defisit, seimbang, dan dinamis. Nah, dan yang ketiga itu berdasarkan penggolongan. Jadi itu kebijakan fiskal ekspansif, kontraktif. Nah, ada nggak mau ditanya dari sebanyak tadi itu? Ada yang kurang paham mungkin? Yang mana? Ini udah banyak. Kebijakan fiskal sengaja. Jadi kan dari istilah kan dana banget sengaja nih kan. Jadi kebijakan fiskal sengaja tuh yaitu langkah fiskal yang ditempuh secara sengaja. Jadi itu tanpa ada faktornya, dia langsung disengajain itu dilakukan. Saat dihadapkan pada kondisi yang tidak bisa ditebak sebelumnya. Jadi kondisi ini kayak biasa ditebak itu kayak nggak ada ciri-cirinya atau nggak ada apa ya, kayak kalau sakit itu kayak nggak ada apa namanya, kayak ciri-cirinya gitulah. Dia kayak langsung terjadi gitu. Jadi pemerintahnya langsung mengadakan fiskal sengaja tanpa ada faktor tersebut. Ada tujuannya itu? Ada, tujuannya tuh untuk merespon kondisi shock ekonomi yang datang secara tiba-tiba. Kayak nggak ada angin, nggak ada hujan tuh langsung datang gitu. Paham nggak? Atau mau tanya lagi? Yang bagian penggolongan. Penggolongan ya? Ya, yang fiskal ekspansif. Jadi kan ada dua nih kan, kebijakan ekspansif dan kontraktif. Nah, yang ekspansif ini adalah kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli. Jadi masyarakat ini kayak nggak ada keinginan untuk beli barang-barang gitu kan. Dan juga jumlah pengangguran itu jadi tinggi karena nggak ada pemasukan juga dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, jadi cara mengatasinya itu pemerintah meningkatkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Nah, jadi kan kayak pemerintah kayak membeli surat berharga dari badan swasta dan juga menurunkan tingkat pajak biar kayak adalah kayak daya tarik lagi gitu kan, kayak biar meningkat lagi perekonomian. Udah cukup belum? Cukup ya. Nah, jadi sekian ya ngobrol-ngobrol kita tentang materi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.